Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome in third meeting. Ya, ini meeting ketiga pada mata kuliah Quantitative Research. Oke, saya share dulu. Ya, oke. In the third meeting, kita akan membahas tentang Quantitative Research Design. Ya, ini tentang model-model penelitian dengan quantitative method. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu quantitative research. Yeah, quantitative research is explaining phenomena by collecting numerical data that are analyzed using mathematically based method, in particular statistic. Ini based on Daniel Page. Ya, jadi pada dasarnya seperti yang sudah disampaikan pada meeting sebelumnya bahwa kuantitatif itu sendiri ya pastinya penelitian yang menggunakan metode matematik, ya, mathematically menggunakan statistik seperti itu. Nah, ini yang apa yang datanya berupa numerical. Nah, ini yang disebut dengan quantitative research. Okay, knowing about some design or types of quantitative. Ya, di sini ada beberapa tipe. Oke, yang pertama ada survei design. Ya, survei design ini bertujuan untuk collecting data use questionnaires. Biasanya pengumpulan datanya dengan angket atau questionnaire. Ya, key karakteristik cross-sectional atau single time point and longitudinal or multiple time points. And then analysis tools. Nah, dalam menganalisanya ini menggunakan frekuensi, means, standar deviasi, t-test gitu ya, ANOVA or regressions. Nah, ini nanti kita akan bahas secara spesifik tentang apa itu survei design di meeting selanjutnya. Oke, contoh daripada penelitian menggunakan survei design. Survey students' attitudes toward online English learning. Nah, this is ini yang disebut dengan contoh daripada penelitian menggunakan survei design. Ya. Nah, yang kedua ada descriptive design. Ini mungkin agak mirip dengan kualitatif, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya dalam penelitian kuantitatif kita harus dan perlu akan adanya hipotesis ya atau praduga. Tapi dalam penelitian kuantitatif dengan tipe atau descriptive design ini tidak perlu menggunakan hipotesis. Ya, jadi tidak ada hipotesis, tidak ada cause effect relationship dan lain sebagainya. Nah, biasanya dia hanya menjelaskan tentang frekuensi, mean, standard deviation, confidence intervals gitu ya. Jadi tidak menggunakan hipotesis. Jadi tidak ada hipotesis artinya hanya menjabarkan penyebaran data saja. Oke, contoh. Describe students' English proficiency levels and study habits. Ya, saya tidak bisa bilang bahwa penelitian dengan descriptive design itu mudah, tapi
biasanya dalam penulisan skripsi itu sendiri, penggunaan descriptive design ini kurang diperkenankan. Kenapa? Karena tidak ada hipotesis dan dalam penilaian kuantitatifnya, jadi tidak ada pembuktian apapun seperti itu. Hanya menjabarkan atau mendeskripsikan penyebaran data saja. Oke, selanjutnya experimental design. Oke, dalam experimental design ini determine cause and effect. Ya, ini kita bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan penyebab dari suatu masalah atau dampak daripada suatu masalah atau dampak dari suatu isu gitu ya. Nah, ini dapat kita lihat menggunakan experimental design. Oke, key karakteristiknya manipulations of independent variable, use of control and experimental group. Nah, biasanya ada dua kelompok nih, ada kelompok kontrol dan ada kelompok grup, ada kelompok eksperimen seperti itu. Tapi tidak selalu. Nah, kita akan bahas nanti dalam secara spesifik dalam materi experimental design. Jadi, apakah semua penelitian berbasis experimental design itu memerlukan kelas kontrol atau kontrol grup dan juga experimental group atau tidak? Oke, kemudian dalam analisis toolsnya ada t-test, ANOVA, dan lain sebagainya. Oke, contoh dari penelitian ini adalah test the effect of using games on vocabulary retention in ESL learners. Jadi setelah kita eh, mendapatkan hasil dari penelitian ini, kita akan tahu apa dampak daripada penggunaan games dalam pembelajaran vocabulary. Oke, next, correlational design. Measure strange and directions of relationship. Ya, pada dasarnya correlation design ini tujuannya adalah untuk mengukur strange ya kekuatan dari hubungan suatu isu. Oke, untuk karakteristiknya no manipulations and then focus on statistical relationship, no questions. Oke, analysis tools ini menggunakan correlation, menggunakan regression, scatter plots, or matrix ya. Scatter plot ini untuk melihat bagaimana status hubungannya, apakah positif ataukah negatif relation gitu ya. Jadi kita bisa melihat um, hubungan dari case yang kita bahas. Oke. Contoh daripada penelitian ini yaitu examine the correlation between reading frequency and writing a course in English class. Oke, yang terakhir adalah causal comparative design. This is examine effect after event have secured. Ya, ini sama ya, membuktikan dampak dari suatu masalah atau kita juga bisa membandingkan antara satu isu dengan isu yang lainnya. No manipulation investigates cause effect or after effect. After the fact, sorry. Ya, contoh, compare speaking performance between students who studied abroad and those who didn't. Nah, di sini kita bisa mengkomparasikan, membandingkan antara dua case tersebut. Oke, lanjut pada pembahasan experimental design. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah design eksperimen. Oke, what is an experiment? Experiment is a test under controlled condition to test a hypothesis. Emphasize on control and manipulations of variables environment setup methods. Example, classroom. Oke, jadi eksperimen ini adalah test under control. Jadi kita melakukan eksperimen ini berarti mengkondisikan sesuatu. Jadi kita tes, tapi tetap kondisi ruang, tempat tes, kemudian situasinya, sampelnya dan lain sebagainya. That's based on control. Okay, core component of an experimental method, plan.
ya, beberapa komponen yang harus ada dalam metode eksperimen, yaitu first is participant. Participant, who they are, how they are selected and assigned. Jadi kita harus mempertimbangkan beberapa hal ini. Siapa yang menjadi partisipannya dan how they are select. Gimana cara kita memilihnya, gitu ya. Taking sampelnya seperti apa and assign. Dan bagaimana cara mereka atau cara kita mengetes mereka sebagai partisipan kita. Dan material and instrument. Nah, ini juga harus ada yang harus dipersiapkan sebelum memulai penelitian. Bagaimana instrumennya? What is used in the experiment? Apa yang kita gunakan? Apakah kuesioner ataukah soal, esai, atau observasi atau apa gitu ya. Jadi instrumennya harus jelas. Nah, ini harus dipikirkan sebelum melakukan penelitian eksperimen. And then procedure. Bagaimana step by step for conducting the experiment? Kita juga harus tahu persis bagaimana cara melakukan eksperimen tersebut, gitu ya. Bagaimana cara menerapkannya? Kalau mau menggunakan games, oh berarti bagaimana cara kita mengajar menggunakan games tersebut? Step by stepnya itu harus jelas dan clear. Oke, measures. Dan bagaimana cara mengukur? Tadi kita sudah punya instrumen. Instrumennya misalnya berupa observasi atau bisa jadi berupa kuesioner misalnya ya, instrumennya. Nah, bagaimana measures? Bagaimana cara mengukurnya? What outcomes are tracked and how? Gimana cara kita mengukurnya? Mana rubrik penilaiannya? Uh, how to assess? Gimana cara kita setelah kita punya instrumen, terus gimana cara mengumpulkan datanya, seperti itu. Nah, inilah 4 komponen yang perlu ada dalam penelitian experimental design. Okay, let me introduce one by one. The first is participant. Participant can be selected randomly. Ya, biasanya itu bisa di choose randomly or non-randomly. Boleh juga non-randomly. Nah, ini sudah kita bahas ya dalam meeting sebelumnya tentang convenience sample, random sampling, dan lain sebagainya. Okay, next, assignment to groups can also be random or non-random. Assignment-nya bisa random, boleh juga tidak random. Matching participants or using covariates and control confounding variables. And the last, power analysis is used to determine adequate sample size considering alpha. Jadi significance level, biasanya kita akan memperhatikan significance level untuk hasilnya, kemudian probability of detecting an effect, ya, effect size, expected difference. Nah, ini 3 hal yang biasa kita cari hasilnya dalam penelitian experimental design. Oke, dalam penelitian kuantitatif tentunya kita harus paham betul terkait variables mana yang independen dan mana yang dependent. Ya, independent variables ini adalah include treatment, manipulated, and other measured factors. Biasanya kalau dalam penelitian eksperimen yang disebut dengan independent variable adalah treatmentnya atau something that's manipulated, ini yang disebut dengan independent variables. Misalnya tadi ya, mau mengetahui efek dari pembelajaran games terhadap vocabulary students gitu ya, students vocabulary. Nah, yang jadi independen adalah games itu sendiri sebagai alat treatment. Nah, kemudian yang disebut dengan dependent variable adalah outcomes effect by the treatment, berarti vocabulary tadi. Vocabulary yang menjadi students vocabulary yang menjadi outcomes dari hasil penggunaan game sebagaimana students vocabulary yang dihasilkan. Seperti itu. Ini dalam experimental design. Instrument and materials. Ya, in experimental design, instrumen ini harus kita cek validitasnya dan juga reliable-nya atau reliabilitasnya. Ya, jadi apa itu valid?
valid itu berarti instrumen yang digunakan, baik itu soal, rubrik observasi, ataupun kuesioner gitu ya. Nah, itu harus valid. Valid itu benar, begitu. Harus benar untuk mengukur eh, isu yang akan kita bahas dalam penelitian. Dan kemudian harus reliable, konsisten. Konsisten artinya em, ketika kita taking sampling, nah maka kita bisa menjamin bahwa sampel yang kita pilih itu bisa mewakili eh, hasil dari em, seluruh populasi begitu. Ya, jadi reliable atau konsistensi ini juga harus diperhitungkan. Gitu. Jadi, instrumen yang benar dalam penelitian kuantitatif adalah instrumen yang valid dan juga reliable. Kita bahas ya, apa itu variabel, apa itu validity dan apa itu reliability. Validity refers to the accuracy or truthfulness of the measurement, what the instrument actually measures, what it is intended to measure. Ya, jadi apa sih yang harus kita ukur dan itu harus harus benar gitu ya, akurat. Bisa diyakini bahwa itu alat ukurnya benar sesuai untuk mengukur case yang akan kita ukur atau kita ujikan. Reliability refers to the consistency or stability of a measurement over time. If a measurement is repeated under identical condition, it should yield the same result. Jadi, walaupun nanti dilakukan pengukurannya dalam waktu yang berbeda, hasilnya itu tetap same result gitu. Nah, ini yang disebut dengan konsistensi. Next, hypothesis. A hypothesis is a tentative explanation that accounts for a set of facts and can be tested by further investigations. Nah, tadi ya, dalam penelitian kuantitatif harusnya itu memang ada hipotesis gitu ya, tapi ini pengecualian untuk descriptive design. Nah, dalam eksperimental sendiri, hipotesis ini pasti ada gitu ya. Jadi dalam penelitian eksperimen sudah pasti ada hipotesisnya sebagai bentuk praduga dari isu yang akan kita bahas ya. Nah, biasanya ini terdapat dua model hipotesis. Ada null hipotesis atau hipotesis null versus alternative hypothesis atau hypothesis one. Ini kalau ada hipotesis praduganya hanya satu. Kalau praduganya ada 5, ya berarti ada hipotesis one, hipotesis two, hipotesis three, dan seterusnya. Oke, hipotesis ini berarti praduga gitu ya. Praduga apakah ada efek dari penggunaan games terhadap kemampuan vocabulary siswa gitu ya. Kalau null hypothesis berarti bunyinya akan there is no effect atau tidak ada dampak daripada penggunaan games terhadap vocabulary siswa. These are the example of hypothesis. Contoh judulnya, the effect of using interactive ebook on students' learning motivations. Berarti, hipotesis nolnya, there is no significant difference in students' learning motivation before and after the use of interactive ebooks. Jadi, tidak ada efek, tidak ada perbedaan antara students yang menggunakan interaktif ebook maupun students yang tidak menggunakan interaktif ebook sehingga ini tidak mempengaruhi learning motivations. Nah, ini disebut dengan null hypothesis. Kemudian ada lagi alternatif hypothesis. Bunyinya adalah there is a significant increase in students' learning motivation after the use of interactive ebooks. Nah, berarti ini terdapat significant differences, significant increase. Berarti ada yang berkembang nih, ada yang meningkat. Apa yang meningkat? Motivasi belajarnya siswa gitu setelah menggunakan interaktif ebook. Artinya interaktif ebook tersebut berdampak pada proses atau berdampak pada motivasi belajar siswa.
Nah, jika ada hipotesis yang lain, maka itu akan menjadi hipotesis 2, hipotesis 3, dan seterusnya. Okay, I think that's all for the third meeting. Kita akan lanjutkan untuk tipe-tipe experimental design for the next meeting. Oke, guys, untuk tugasnya silakan lihat di GCR. Thank you for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.